Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang rumus-rumus turunan fungsi. Ada beberapa rumus yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama, fx sama dengan a, kemudian f aksen x sama dengan 0. Pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang definisi turunan, yaitu menggunakan limit fungsi. Nah, untuk saat ini kita akan menyelesaikan turunan-turunan dari berbagai fungsi dengan menggunakan rumus-rumus turunan yang sudah ada di modul Anda. Yang pertama, tadi fx sama dengan a, maka turunannya adalah 0. Jadi semua konstanta kalau diturunkan menghasilkan 0. Misalnya ya, contohnya ini. Yang pertama, kalau fx sama dengan 3, maka f aksen x itu sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan min setengah, maka f aksen x sama dengan 0 juga. Ini kan konstanta. Jadi kemudian yang ketiga, fx sama dengan 100, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua rumus ini. Rumus fx sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Nah, kita lihat. Jadi fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah menggunakan rumus itu f aksen x sama dengan 2. Kemudian yang B, fx sama dengan min setengah x, maka turunannya adalah min setengah. Kemudian yang ketiga, nah, kita akan menggunakan rumus ini. Rumus yang ketiga adalah fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n kali a kali x pangkat n min 1. Nah, jadi n kali a kali x pangkat n min 1, pangkatnya berkurang 1. Di soal yang ketiga ini, fx sama dengan 6x kuadrat, maka turunan dari fx adalah, kita gunakan rumus tadi, berarti a-nya di sini 6, kemudian n-nya adalah 2, sehingga rumusnya tadi n kali a berarti 2 kali 6 x pangkat 2 min 1, sehingga hasilnya adalah 12x. Nah, ini hasil turunannya. Kemudian yang 3b, misalnya fx sama dengan sepertiga x pangkat 4, maka turunannya adalah 4 kali sepertiga x pangkat 4 min 1, atau kita sederhanakan 4/3 x pangkat 3. Nah, ini yang ketiga. Berikutnya kita lalui dulu yang keempat, kita masuk yang kelima. Betul. Yang kelima itu maksudnya begini. Jadi turunan dari penjumlahan dua fungsi atau pengurangan dua fungsi atau lebih, atau fungsi itu memuat penjumlahan dan pengurangan, maka turunannya itu kita turunkan sendiri-sendiri. Ya, jadi misalnya ux plus minus vx, maka turunannya adalah u aksen x plus v aksen x. Kemudian kita ambil soal yang keempat. F aksen x. Nah, berarti kita turunkan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah 6x pangkat 5. Kita turunkan dengan rumus tadi yang seperti di atasnya, yaitu 5 kali 6 berarti 30. Langsung saya tulis ya. X pangkat 5 dikurangi 1 berarti x pangkat 4. Kemudian dikurangi 3 kali 2, 6.
X pangkat 2. Kemudian ditambah 2X. Nah, kemudian untuk yang min 14 ini adalah konstanta, sehingga kalau diturunkan 0, sehingga hasil turunannya adalah ya hanya sampai sini, 30x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 2x. Berikutnya yang kelima adalah pada soal tersebut fungsinya berupa pembagian dua fungsi. Kita gunakan perumusan yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh di sini untuk mempermudah ya. Saya tidak akan menuliskan U-nya ya. Saya tuliskan rumus ini dalam bentuk lain. Misalnya Y sama dengan U per V. Maka turunannya adalah Y aksen. Ya, aksen itu melambangkan turunan ya. Ini U aksen V. Jadi U-nya itu turunan, V-nya asli, dikurangi U V aksen. Jadi U-nya yang asli, V-nya yang turunan. Nah, ini bergantian ya. Sini U aksen V dikurangi U V aksen. Pada posisi ini Anda tidak boleh terbalik dalam menuliskan karena di sini adalah pengurangan. Nah, ketika terbalik nanti mesti ada kesalahan tanda. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, coba sekarang kita selesaikan yang berikut. Nah, pada soal ini kita misalkan U-nya adalah yang atas 3x-1. Nah, maka U aksen adalah turunan dari U, berarti 3 ya. Kemudian V adalah x plus 3. Maka V aksennya adalah 1 ya. Anda ketahui bahwa kalau di sini x plus 3 berarti koefisien dari x-nya adalah 1. Nah, 3 konstan diturunkan jadi 0. Kemudian kita pakai rumus yang tadi, Y sama dengan yang tadi ya, U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan ke situ. U aksen berarti kita ambil U aksen itu 3 kali V. V-nya berarti ini V berarti X plus 3. Nah, dikurangi U. U-nya itu adalah U asli ya, 3X min 1. Kemudian kali V aksen. V aksennya adalah 1. Kemudian kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah X plus 3 kuadrat. Nah, hasilnya sekarang kita sederhanakan. Di sini 3 kali X, 3X. 3 kali 3 di 9 dikurangi 3X. Kemudian di sini min 1 jadi plus 1. Ini karena dikurangi 1 ya, jadi tetap. Kemudian karena dikalikan dengan 1 tadi ya. Jadi ini dikalikan 1 kan sama dengan 3X min 1. Terus kemudian buka kurung ya, jadi min 3X plus 1. Kemudian yang bawah adalah X plus 3 kuadrat. Ini boleh diuraikan, boleh masih bentuk pangkat 3 seperti ini, tidak apa-apa. Nah, yang atas bisa disederhanakan, yang atas menjadi di sini 3X dikurangi 3X berarti 0 ya. Kemudian 9 tambah 1, 10. 10 per X plus 3. Pangkatnya pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Ini soal yang kelima. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi yang ini, yang U per V. Nah, selanjutnya sekarang yang keenam. Soal rumus yang keenam ini misalkan kita tuliskan tanpa menuliskan X-nya ya, menjadi biar mudah diingat, ini U kali V. Maka turunannya atau Y aksen atau F aksen ini adalah U aksen V ditambah U V aksen. Mengingatnya bagaimana? Untuk mempermudah mengingatnya itu sini turunan, sini asli. Kemudian ditukar, ditambahkan terus perkalian di mana yang U-nya itu asli, V-nya turunan. Kita coba dengan soal yang ke-6 di sini. Soal yang ke-6 ini kita akan memisalkan U-nya yang 3X pangkat 4
kemudian V-nya yang 3x min 5. Nah, masing-masing kita cari turunannya, yaitu U aksen sama dengan 12x pangkat 3. Kemudian yang V aksen itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, Y aksen atau di sini fungsinya F ya. Berarti F aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ini kalau terbalik tidak apa-apa ya. Di sini kan penjumlahan, pada penjumlahan bersifat komutatif. Kemudian pada masing-masing perkalian ini juga seandainya terbalik tidak masalah. Misalkan V kali U aksen. Di sini misalkan U aksen kali V. Ya, karena pada perkalian juga berlaku sifat komutatif. Sekarang kita masukkan tadi yang sudah dicari turunannya. U aksen berarti ini di 12x pangkat 3 kali V. V-nya berarti 3 yang asli ya, berarti 3x min 5. Kemudian ditambah U. U-nya yang asli berarti 3x pangkat 4. Kemudian kali V aksen. V aksen adalah turunannya. Turunannya adalah 3. Nah, selanjutnya jika masih bisa disederhanakan. Sini kita kalikan, ini bisa kita gunakan hukum distributif ya untuk mengalikan. Berarti 12 kali 3 36. Terus x-nya pangkat 3, di sini x pangkat 1, berarti jadi x pangkat 4. Ingat perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian dikurangi ini. 5 kali 12 60 ya. 60 x pangkat 3. Ditambah di sini kan dicermati di sini 3 kali 3 9 x pangkat 4. Nah, disederhanakan jika masih bisa. Di sini memuat x pangkat 4, yang belakang ada x pangkat 4-nya ya. Berarti bisa kita sederhanakan dengan kita jumlahkan 36 ditambah 9 berarti 45. 45 x pangkat 4 min 60 x pangkat 3. Nah, ini adalah turunan dari fungsi 3x pangkat 4 kali 3x min 5. Untuk menyelesaikan ini sebenarnya tidak harus menggunakan perkalian ya, karena di sini kebetulan fungsinya yang belakang sederhana, tidak ada pangkatnya, sehingga ini bisa dikalikan dulu, dikalikan ke dalam, jadi hukum distributif. Nah, nanti kan fungsinya berubah fungsi penjumlahan atau pengurangan. Nah, nanti menggunakan rumus yang tadi seperti pekerjaan nomor 4. Nah, itu silahkan dipahami.